Ini aku, semua milikku, ku serahkan padamu Tuhan. Penyesalan dan kebanggaan, suka dan duka, semua ku serahkan. Yang telah lalu, yang kan datang, hasrat dan harapan yang terbayang, masa depan dan rencanaku, semua ku serahkan dalam tanganmu. Semangat pagi untuk kita semua, saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus. Sebelum kita membaca kebenaran firman Tuhan yang ada di dalam Alkitab, yang menjadi bahan sapaan teduh kita di hari ini, mari kita bersatu dalam doa, kita berdoa. Bapa di dalam surga, Allah yang kami sapa dan yang kami kenal, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, terima kasih Bapa untuk kehidupan yang masih Kau berikan kepada kami di hari ini. Dan sebelum kami memulai segala aktivitas kami pada hari ini, sebentar Tuhan kami ingin membaca, merenungkan kebenaran firman Tuhan yang ada di dalam Alkitab yang menjadi bahan sapaan teduh kami pada hari ini. Roh Kudus mampukan kami untuk mengerti, memahami akan kebenaran firman Tuhan, dan Roh Kudus juga memampukan kami untuk boleh melakukannya dalam hidup kami. Hamba-Mu yang penuh dengan keterbatasan yang akan menyampaikan kebenaran firman Tuhan, isi hati Tuhan, Engkau bersama dengan hamba-Mu ya Bapa, agar dia boleh dapat berkata-kata sesuai dengan yang Engkau inginkan. Di dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, bahan Alkitab kita pada hari ini diambil dari kitab Kejadian pasal 3 ayat 12. Kejadian 3 ayat 12 berbunyi demikian. Perempuan yang kau tempatkan di sisiku, dialah yang memberi dari buah pohon itu kepadaku, maka kumakan. Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, sepenggal ayat Nats yang menjadi bahan renungan kita pada hari ini, Kejadian 3 ayat 12, menggambarkan keadaan manusia saat pertama kali jatuh ke dalam dosa. Ketika ditanya Tuhan, mengapa hal ini bisa terjadi? Tindakan pertama yang dilakukan adalah menyalahkan orang lain dan saling melempar tanggung jawab atas ketidaktaatan yang mereka perbuat. Adam berusaha membela diri dengan menyalahkan Hawa yang telah memberinya buah dari pohon kehidupan itu, dan Hawa pun tidak mau disalahkan sepenuhnya. Ular itu yang memperdayakan aku, maka kumakan. Kejadian 3 ayat 13. Akhirnya si ular yang merupakan akar permasalahan ataupun troublemaker pun tak bisa mengelak, walau sebenarnya ia hanya sebagai sarana yang dipakai iblis untuk memperdaya manusia. Jadi saudara, bukanlah hal yang mengejutkan bila banyak orang saling mempersalahkan dan melempar tanggung jawab apabila kedapatan melakukan kesalahan atau pelanggaran. Contoh nyata misalnya para koruptor di negara ini, ketika ada satu orang yang tertangkap, maka ia pun berkicau tidak mau disalahkan sendirian, dan bila ternyata ada banyak orang turut terlibat, mereka saling menuding, mereka saling melempar kesalahan dan ingin mencuci tangan dari apa yang mereka telah perbuat. Saudara, peristiwa serupa sering juga terjadi dalam kehidupan orang percaya. Adalah tidak mudah bagi seseorang untuk legowo ataupun berjiwa besar mengakui setiap kesalahan atau pelanggaran yang telah diperbuatnya. Kita cenderung misalnya menyalahkan rekan pelayanan dan rekan kerja, suami menyalahkan istri
istri menyalahkan suami, orang tua menyalahkan anak, dan juga sebaliknya. Siapa yang menuai keuntungan dalam hal ini tak lain dan tak bukan adalah si iblis. Iblis akan tertawa lepas karena ia telah berhasil menjalankan misinya, yaitu memecah belah dan menghancurkan kehidupan orang percaya. Iblis tidak harus memeras keringat dalam bekerja, namun sudah banyak orang yang menjadi korban dari tipu muslihat yang dilakukannya. Padahal iblis hanya berusaha mencari celah kecil untuk bisa menerobos dalam kehidupan orang percaya. Saudara, marilah kita berhenti untuk saling menyalahkan. Biarlah kita masing-masing senantiasa mengkoreksi diri, mawas diri dengan rendah hati mengakui kesalahan di hadapan Tuhan, supaya iblis tidak menari-nari di atasnya. Ratapan 3 ayat 41 berkata, marilah kita menyelidiki dan memeriksa hidup kita dan berpaling kepada Tuhan. Selamat kita untuk bisa melakukan kebenaran firman Tuhan dalam hidup kita dan hidup di dalam kebenaran firman Tuhan tersebut dengan penuh konsisten. Amin. Kita berdoa. Bapa di surga, terima kasih buat firman yang boleh kami dengarkan pada hari ini. Roh Kudus mampukan kami untuk bisa melakukannya dalam hidup kami, dan juga ajar kami senantiasa Bapa, agar kehidupan kami boleh tetap menyenangkan hati Tuhan dalam hidup kami. Bapa di surga, kami juga ingin berdoa untuk setiap ibadah yang akan dilakukan di hari Kamis Suci, Jumat Agung, Sabtu Sunyi, dan Hari Paskah di tahun 2023 ini, yang akan dilakukan di seluruh majelis jemaat runggun-runggun yang ada di Gereja Batakor Protestan, khususnya di wilayah pelayanan GBKP Klasis Jakarta, Kalimantan. Tuhan memberkati setiap panitia Paskah 2023 yang sudah ada di setiap runggun yang sudah dibentuk bersama dengan majelis runggun, dan kiranya dari setiap ibadah yang dilakukan Kamis Suci, Jumat Agung, Sabtu Sunyi, dan Hari Paskah semua boleh berlangsung dengan baik, dan kami boleh memperingati dan merayakan Paskah di tahun 2023 ini dengan penuh sukacita, karena Yesus telah mati dan bangkit dari kematian untuk kami, anak-anak-Mu. Sertai kami Bapa di dalam kami melewati hari ini. Berikan kami kesehatan yang cukup agar hari ini juga kami tetap memuliakan nama Tuhan saja. Dan segala perkara kami serahkan semuanya hanya ke dalam tangan Tuhan, dan kami percaya Bapa, di setiap tantangan dalam hidup kami mempunyai Tuhan yang bisa kami andalkan dalam hidup kami. Terima kasih Bapa, kami berdoa di dalam satu nama Putramu yang tunggal, Tuhan Yesus Kristus, yang telah mengajar kami berdoa. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan segala kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami dari yang jahat, karena Engkaulah yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Tetap semangat untuk kita semua. Tuhan Yesus Kristus memberkati kita semua. Puja jua man bata krina.